Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada video saya yang akan menjawab tugas 3 Tutorial Dasar-Dasar Penjualan Pertanian. Halo, perkenalkan, nama saya Susilo Dwi Anggoro dengan NIM 049129276 UPBJ Bengkulu. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari penyuluh kepada petani dan keluarganya. Tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu dasar-dasar penjualan pertanian. Karena beberapa alasan utama. Pertama, komunikasi yang efektif membutuhkan kejelasan tujuan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh sasaran penyuluhan, yaitu para petani. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terarah dalam penyuluhan pertanian tidak hanya membantu dalam transfer pengetahuan, tetapi juga dalam memotivasi dan menginspirasi petani untuk membuat perubahan positif dalam praktik pertanian mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai tujuan komunikasi dan kepentingannya dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, informatif. Tujuan penyuluhan yang bersifat informatif ini dimaksudkan agar orang yang kita suluh dan saya mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha taninya, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Dua, persuasif. Tujuan penyuluhan yang bersifat menyentuh perasaan ini dimaksudkan agar orang yang kita suluh timbul minatnya sehingga mau menerima tentang hal-hal yang disuluhkan. Tujuan persuasif yang jelas membantu penyuluh dalam menyusun argumen yang kuat, mengatasi keraguan petani, dan meyakinkan mereka tentang manfaat dari inovasi tersebut. 3. Entertainment atau hiburan. Tujuan hiburan yang jelas dapat membantu penyuluh dalam merancang metode penyuluhan yang interaktif dan melibatkan petani secara aktif. Dan memahami cara penyampaian tepat, penyuluh dapat memilih metode yang sesuai dengan situasi, sumber daya, dan preferensi petani. Soal kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Jawab. Kategori adopter yang membutuhkan perhatian khusus dari penyuluh adalah kaum kolot, atau laggards. Alasan utama mereka membutuhkan perhatian lebih dalam adalah resistensi terhadap perubahan. Kaum kolot cenderung menolak perubahan dan inovasi, sehingga memerlukan pendekatan yang jelas, intensif untuk meyakinkan mereka tentang manfaat inovasi pertanian. Terbatasan akses informasi. Mereka sering memiliki akses terbatas ke informasi terkini dan teknologi yang membuat mereka lambat dalam menerima dan mengadopsi praktik baru. Faktor sosial ekonomi. Faktor seperti usia yang lebih tua, pendidikan formal yang lebih rendah, dan kurangnya pengalaman dapat mempengaruhi kecepatan adopsi mereka. Persepsi terhadap inovasi. Kaum kolot memiliki persepsi yang rendah terhadap keuntungan relatif dan observasi tas inovasi, serta merasa bahwa inovasi tersebut kompleks. Penyuluh pertanian harus memberikan perhatian khusus kepada kategori ini dengan menyediakan informasi yang lebih mudah dipahami, berikan dukungan teknis, membangun hubungan kepercayaan untuk mendorong adopsi inovasi pertanian yang efektif. Soal 3, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Dari berbagai pendekatan penyuluhan, yang paling baik adalah pendekatan otonomi daerah atau partisipatif, karena pendekatan ini merupakan pendekatan otonomi daerah dalam penyuluhan pertanian yang juga dikenal sebagai pendekatan partisipatif, menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal, khususnya petani, dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan program penyuluhan. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa petani dan masyarakat lokal adalah pemilik sejati dari proses pembangunan pertanian mereka. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari pendekatan otonomi daerah dalam penyuluhan pertanian. Keterlibatan petani, pemberdayaan masyarakat, desentralisasi kebijakan, kolaborasi dan sinergi, fleksibilitas dan inovasi, akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan ini dianggap efektif karena dapat menyelesaikan program penyuluhan dengan kondisi lokal yang unik dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman petani. Selain itu, dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah, daerah, dan masyarakat, pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen lokal terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.